Tahu nggak sih apa penyebab sebenarnya dari alergi? Mari kita bahas. Alergi adalah masalah yang terjadi pada banyak sekali orang. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi? Ini yang jarang sekali dibahas, jarang sekali ditanyakan. Kita perlu tahu dulu, alergi itu ada bedanya dengan yang namanya intoleransi atau juga sensitivitas terhadap suatu makanan tertentu. Biasanya bukan hanya makanan ya, tapi yang saya bahas di sini adalah lebih ke arah makanan. Nah, kalau memang ini suatu alergi, terjadinya selalu melibatkan protein. Jadi alergi yang sesungguhnya selalu melibatkan involve protein. Sedangkan intoleransi atau sensitivitas itu terjadinya karena delayed reaction, karena reaksi yang tertunda dan tidak selalu disebabkan karena protein. Biasanya tertundanya berapa lama? Antara 2 sampai 6 jam, bahkan bisa ada yang lebih dari itu. Gejalanya kalau orang-orang yang mengalami sensitivitas atau intoleransi, gejalanya seperti pusing, lelah, eksim ya di kulit, kemudian juga masalah pencernaan yang bisa dilakukan tesnya dengan IgG. Jadi imunoglobulin G. Ini untuk tes untuk masalah sensitivitas atau intoleransi. Sedangkan alergi yang sesungguhnya gejalanya bisa lebih parah seperti anafilaktik shock atau juga punya keparahan yang lebih dari gejala-gejala yang ada di sini. Dan bisa dilakukan tesnya dengan apa? Untuk alergi ini bisa dilakukan tes IgE atau imunoglobulin E. Banyak orang berpikir alergi ini disebabkan karena makanan-makanan tertentu atau kandungan-kandungan dalam makanan tertentu yang mereka kurang cocok. Dan padahal sebenarnya alergi ini disebabkan bukan karena makanan, tapi karena apa? Karena respon imun yang disebabkan oleh tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena alergi itu sebetulnya berawal dari saluran pencernaan. Masih ingat yang pernah saya bahas beberapa di video yang lalu mengenai permeabilitas usus. Ketika terjadi peningkatan permeabilitas usus, jadi usus kita itu disebut leaky gut atau usus bocor. Bisa kalian cek di video-video sebelumnya. Beberapa feed sebelumnya saya bahas mengenai leaky gut atau usus bocor. Karena ketika ada permeabilitas yang meningkat di usus kita, makanan-makanan atau partikel-partikel yang kita konsumsi ini dapat masuk, dan ketika masuk, antibodi kita, respon imun kita akan bereaksi terhadap makanan-makanan ini. Karena apa? Karena partikel-partikel itu bisa masuk karena permeabilitas yang meningkat di usus kita. Ini yang penyebab awalnya dari alergi. Jadi bukan karena makanannya, tapi karena respon imun kita terhadap makanan yang kita konsumsi. Nah, jadi solusinya gimana? Solusi yang paling efektif untuk masalah alergi ini sebenarnya adalah autophagy atau autofagi. Karena apa? Karena autofagi ini berfungsi untuk mendaur ulang protein-protein yang sudah rusak di dalam tubuh kita diganti dengan protein yang baru. Kemudian juga autofagi bisa menurunkan histamin. Itu sebabnya kenapa kalau orang-orang yang alergi mereka selalu minum antihistamin karena histamin dalam tubuhnya itu berlebihan. Dan autofagi itu juga bisa menurunkan peradangan yang terjadi karena banyak hal di saluran pencernaan kita dan di tempat-tempat yang lain. Jadi gimana caranya untuk bisa meningkatkan autofagi atau bisa memicu autofagi yang maksimal di dalam tubuh kita? Cara yang paling poten, cara yang paling baik menurut penelitian, yang pertama adalah puasa. Ya, dan puasa yang paling mudah yang sering saya anjurkan adalah puasa intermittent fasting. Mulailah dari 12 jam, kemudian berangsur-angsur meningkat. Yang kedua adalah olahraga secara konsisten. Yang ketiga adalah konsumsi probiotik, terutama probiotik yang baik ya, dan konsumsinya kalau bisa pada waktu puasa. Ini akan lebih baik memaksimalkan potensi dari probiotik ini. Kemudian adalah vitamin D3 yang bisa kita dapatkan paling efektif dari berjemur di sinar matahari atau juga dari konsumsi makanan-makanan yang kaya vitamin D3. Dan yang terakhir bisa kita dapatkan dari herbal seperti teh hijau, kunyit, dan lain-lain.